Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang agar kelas pedetan maupun bakalan muda cepat berpostur tinggi, tulangan kuat, anti keropos, dan lebih gemuk subur. Simak selengkapnya seperti apa untuk resep bahan comboran yang bisa menghasilkan prospek bakalan lebih kelihatan tebal, posturnya bagus, sampai ke bagian bokong juga lebih semok. Seperti di kesempatan kali ini saya berkunjung ke kandang pedalaman dengan kapasitas di bagian depan dari jenis simental, yang kedua dari bakalan pedet limusin potensi lebih berisi dan mengkilap, yang ketiga dari limusin, dan yang terakhir dari kelas bakalan P1 Malber. Buat kalangan peternak pemula supaya hasil perkembangan kelas pembesaran pedet itu maksimal, tidak ada hambatan ataupun mengobati perut buncit dan kurus agar cepat gemuk, nanti saya akan perlihatkan dari resepnya yang sering diterapkan sini, yang bisa menghasilkan perkembangannya seperti ini. Bagian yang tertutup ini di bagian tong tertutup sedikit berbeda. Kenapa di sini bahan-bahannya itu ditutup rapi supaya kualitasnya kalau diberikan ke ternak masih terjamin bagus, tidak terkena udara ataupun lebih teksturnya lebih keringnya itu maksimal. Ini saya perlihatkan. Untuk manfaatnya dari bahan pertama ini bisa bikin gemuk berbobot, kemudian juga membuat subur ataupun mudah gemuknya itu lebih super. Bisa diterapkan ke tahap pembesaran ataupun kelas pedetan pembesaran, pertumbuhan ataupun penggemukan bisa. Dengan jenis campuran komposisinya ini bervariasi, sekitar 12 macam komposisi campuran bahan. Dari sebagian biji-bijian, tepungnya juga ada, atau lebih tepatnya memanfaatkan dari jenis konsentrat Primavit ataupun sapi potong, memadatkan kualitas daging, postur tulangan juga lebih tebal ataupun membuat kulit itu kelihatan tebal dan berisi seperti yang tadi dari bakalan limusin sama Malbornya itu kelihatan tebal, berisi dan mengkilap padat, itu berkat rutin memberikan jenis bahan yang kedua. Lebih tepatnya memanfaatkan dari kulit padi ataupun dari bekatul dedak. Untuk harganya sendiri kalau untuk dedak ini lebih terjangkau, mulai 1.500 sampai 3.500 tergantung dari kualitasnya lur. Kualitas kasar biasanya harga lebih murah, sedangkan kalau untuk kualitas halus harga mencapai 3.000 lebih, 3.500 tadi dari bekatul yang bisa memadatkan kualitas daging dan postur kulit lebih tebal. Kemudian yang bahan yang ketiga ini di bagian sebelah sini. Untuk bahan yang ketiga sendiri untuk di kandang sini memanfaatkan jenis vitamin modern ataupun vitamin baru dengan manfaat yang pertama bisa mempercepat pertumbuhan, kemudian meningkatkan nafsu makan, selanjutnya bisa menguatkan tulangan kaki, khususnya di bagian kaki yang teman-teman sapinya dalam pembesaran mengalami kesleo, keropos ataupun pincang, agar tidak mengalami sejenis yang saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa menerapkan rutin jenis vitamin seperti ini. Untuk vitaminnya sendiri harga di bawah 30.000, kasaran 25, sekitar 25.000. Kemudian untuk jenisnya dari multi premix, cuma untuk kemasannya ini sudah dibuang, saya tidak bisa memperlihatkan, cuma untuk manfaatnya kurang lebih ada sekitar 7
yang saya jelaskan poin-poin saja yang tentunya sangat berguna untuk kesehatan, menjaga kesehatan stamina tubuh di waktu musim-musim tertentu seperti kali ini. Untuk di daerah sini musimnya cuacanya tidak stabil ataupun cuacanya mengalami hujan terus-menerus. Supaya kesehatan sapinya itu tetap terjaga kelas pedetan utama, itu teman-teman juga harus berinisiatif memberikan jenis vitamin tradisional ataupun jenis ramuan tradisional yang bisa menghangatkan tubuh sapi ataupun juga bisa menyehatkan nafsu makan. Saya jelaskan lisan untuk obat sederhana ataupun ramuan sederhana agar staminanya fit, itu bisa teman-teman terapkan dari jenis rempah-rempah herbal alami, kunyit, yang kedua dari jahe, temulawak, laos ataupun lengkuas, kemudian dari serai, gula merah ataupun gula aren. Itu kita rebus menjadi satu. Untuk caranya yang paling simpel, kita siapkan air 2 liter, kemudian kita rebus selama 2 jam. Dari bahan yang saya sebutkan tadi dicuci bersih, kecuali dari gulanya tidak dicuci. Langsung kita potong kecil-kecil, kita campurkan, lebih mudah. Atau teman-teman kalau mempunyai blender ataupun alat modern bisa dihaluskan terlebih dahulu agar mudah untuk tahap perebusan. Yang diambil itu ada 2 cara. Kalau menggunakan rempah-rempah alami, bisa teman-teman terapkan dari ampasnya sebagai campuran, bahan campuran comboran, sedangkan airnya itu kita beri ke minumannya ataupun sebagai pengganti minuman-minuman yang teman-teman terapkan. Biasanya menggunakan air mineral, kita aplikasikan menggunakan jenis jamu yang saya perlihatkan ataupun saya jelaskan lisan dari resep-resep jamunya tadi. Seperti itu. Untuk bahan-bahan yang diterapkan di sini itu dari pakanan comboran ada 3 plus vitamin. Yang belum ada itu jenis dari ampas tahu yang bisa mengembangkan postur badan lebih berisi dan lebih gemblok. Seperti ini, dari postur gembel depannya juga lebih gemblok, lebih bagus tentunya, tebel bagus, itu berkat menerapkan bahan-bahan dari bekatul, konsentrat, vitamin, dan ampas tahu. Untuk pakan alternatifnya ataupun pakan alternatif yang digunakan di sini itu ada 2. Pakan kering beserta pakan basah. Untuk pakan basah sendiri saya jelaskan, pastinya teman-teman sudah mengenal. Untuk pakan basahnya sendiri juga mengandalkan dari 1 bahan, yaitu jenisnya dari padi, jerami padi ataupun jerami basah. Jerami padi, jerami basah itu pengaplikasian sebagai pengganti rumput hijauan buat teman-teman yang tidak mempunyai. Sedangkan untuk jerami kering itu pemberiannya bisa diterapkan di musim hujan ataupun musim kemarau karena lebih aman. Kemudian masa pemberiannya tidak terbatas karena untuk kualitas jerami kering itu juga sebagai pakan-pakan pengganti rumput waktu di musim kemarau. Sedangkan di musim penghujan kebanyakan, karena untuk di daerah sini jenis dari jerami itu banyak yang sudah panen, stoknya juga untuk para peternak sudah giat mencari dari jenis jerami seperti ini. Cuma kalau biasanya kalau di kota-kota, kadang di pedalaman daerah sini juga ada yang membuat jenis pakan dari jerami itu dijadikan fermentasi ataupun dijadikan campuran fermentasi supaya nanti ke depannya bisa diolah, diberikan. Karena untuk jenis fermentasi biasanya bahan utamanya dari jerami, tapi untuk campurannya agar lebih gemuk dan sebagainya ataupun berbobot, jarang ngarit, supaya ngaritnya itu hanya sekali dalam 1 bulan, itu bisa teman-teman terapkan, yaitu fermentasi dari jerami. Cuma untuk campurannya sendiri bisa menggunakan dari konsentrat, dari bekatul, itu bisa dari pokoknya dari tepung, jenis tepung yang menurut teman-teman itu kandungan gizinya itu ada ataupun melimpah. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk perawatan selanjutnya yang tepat ataupun yang maksimal agar tentunya kedepannya itu sehat, kemudian sehat terutama itu di bagian pola kandang. Kalau untuk kesehatan
paling utama itu di pola kandang. Yang kedua di pola badan. Pola kandang supaya aman, tidak tergelincir, tidak kepleset, kemudian tulangan kukunya itu tidak mengelupas ataupun membengkak, itu teman-teman terapkan penyemprotan di jenis letongnya. Kita semprotkan bersih, sebersih mungkin, kita jadwalkan 1 hari 2 kali 3 kali, kemudian kita sapu, kita bilas menggunakan air yang lebih cepat ataupun lebih bersih. Kedepannya kemungkinan untuk ternak kita tidak akan mengalami kukunya ada yang bengkak ataupun kukunya akan yang mengelupas itu akan jarang. Kemudian untuk badannya supaya sehat, bersih, mengkilap seperti ini, bulunya juga halus. Selain dari bulunya, postur kesehatan badannya itu juga terawat itu berkat pemandian ataupun dimandikan secara rutin 1 minggu 2 kali menggunakan jenis sampo. Dan untuk samponya sendiri bisa menggunakan sampo modern alami. Sedangkan untuk modern pernah saya memperlihatkan itu jenis dari daun galing. Untuk khasiatnya daun galing itu bisa untuk membasmi parasit kutunan ataupun penyakit budikan, menghilangkan, membersihkan. Tapi kalau menggunakan modern biasanya sampo dicampur dari jenis obat kutu itu supaya kedepannya lebih sehat, bebas terkena hinggapan kutunan. Kalau untuk di kandang sini baru saja dimandikan ini teman-teman. Dari kesehatan bulunya juga kelihatan lebih mengkilap, posturnya bagus. Cuma kalau untuk di kandangnya ini kemarin besok pagi tadi juga sudah dibersihkan karena setiap hari itu letongnya keluar ataupun setiap makan pasti ada letongnya, jadinya ini belum sempat dibersihkan. Pembersihannya sendiri kalau di sini 3 kali 4 kali, nggak mesti, nggak tergantung. Yang penting itu kita rutin merawat, pasti kedepannya dari perkembangan kelas bakalan ataupun pembesaran itu lebih aman, tidak ada efek samping ataupun tidak ada kendala. Nah, seperti itu. Untuk bahan-bahannya sudah saya perlihatkan yang bisa membuat kelas postur badan pedet ataupun pembesaran pedet itu lebih maksimal, kemudian anti perut buncit ataupun kurus, tulangan lebih kuat di bagian kaki itu tidak mengalami kesleo, pincang ataupun keropos, berkat menerapkan dari vitamin premix seperti itu. Sekilas informasi dari saya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang baru subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.